Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz sekalian, apa kabarmu hari ini? Bertemu lagi dengan Ustadz dalam pelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Ya. Anak-anak, kali ini kita masih bicara tentang reklame. Ustadz berterima kasih ada beberapa orang anak yang mengajukan pertanyaan, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah, sengaja memang Ustadz buat kelas interaksi ini supaya makin paham. Ustadz sebut saja namanya beberapa anak ini. Ada Mira Agustina, ada Muhammad Andika, ada Muhammad Habibi, ada Nurul Hayati, ada Muhammad Afriza Nadif, Faizah Naila Mahsa, Bayu Nur Rahman, Farhan Wirayuda, dan Naili Amalia. Nah, kita lihat masing-masing pertanyaannya. Pertama dari Mira Agustina. Mira bertanya, apa ciri dan fungsi reklame? Nah, anak-anak, kalau kita bicara tentang ciri dan fungsi reklame itu, kita harus bisa membedakan antara reklame dan iklan. Ya. Loh, emang ada bedanya, Ustaz? Ada bedanya. Nah, reklame itu biasanya dipasang di tempat-tempat umum seperti jalan raya, taman, pusat perbelanjaan, atau stasiun. Nah, sementara iklan biasanya kalau dia di media cetak itu dibuat di dalam majalah atau koran. Nah, seperti itu. Kalau dia medianya adalah media televisi, maka dia dipasang di televisi atau bahkan radio. Nah, itulah iklan, ya. Jadi ada bedanya masing-masing. Terus fungsinya apa? Fungsinya adalah sama, yaitu merupakan pemberitahuan kepada umum tentang barang dan jasa supaya laku. Barang itu adalah sesuatu yang diproduksi oleh orang atau sebuah lembaga. Misalnya kamu menjual makanan, nah itu disebut barang. Ya. Barangnya apa? Makanan. Seperti itu misalkan. Kalau jasa seperti apa? Jasa itu misalnya kamu membuka sebuah usaha pangkas. Nah, nggak ada barang yang keluar tapi jasa. Ya, kamu membuat orang-orang menjadi rapi. Atau jasa jahit. Nah, itu juga jual jasa. Nah, jadi reklame itu adalah merupakan pemberitahuan kepada umum tentang barang, dagangan, dan jasa. Nah, itu sudah terjawab juga pertanyaan dari Andika. Apa itu reklame, ya? Sebenarnya dalam sejarahnya reklame ini adalah berasal dari kata klamos. Ya. Klamos itu artinya berteriak. Nah, terus ada pula diumbuhi kata re yang artinya
berulang-ulang. Jadi berteriak berulang-ulang. Seperti misalnya kalau zaman dulu orang menjual dagangannya diteriakkannya berulang-ulang. Es lilin, es lilin, es lilin, misalkan seperti itu. Nah, ketika zaman makin modern, tentu cara itu sudah pelan-pelan ditinggalkan orang. Ya walaupun masih ada zaman sekarang seperti itu. Kalau usahanya makin besar, tentu tidak efektif lagi cara seperti itu. Digunakanlah reklame. Ya. Nah, kita beranjak kepada pertanyaan dari Nadif. Apa arti dari reklame visual? Kalau kita bicara tentang reklame visual, maka kita sudah mulai masuk kepada medianya, ya, media reklame. Media reklame itu ada 3, yaitu media audio. Media audio itu mengutamakan suara atau bunyi. Nah, biasanya kalian dengar di radio ini. Nah, misalnya orang menjual sejenis obat di radio. Nah, itu disebut media audio. Atau kalau kamu mendengar bunyi pukulan mangkok, maka kamu sudah tahu, oh itu yang datang adalah penjual bakso. Nah, itu medianya media audio. Terus ada lagi media visual. Nah, ini yang ditanyakan oleh Nadif tadi. Media visual itu adalah media yang terlihat, ditangkap oleh mata. Nah, media visual ini mengutamakan gambar dan tulisan. Nah, biasanya ini bentuknya adalah poster, ya, atau baliho, atau stiker, spanduk. Nah, itu medianya visual, terlihat oleh mata. Terus ada lagi gabungan antara keduanya, media audio dan visual. Media audio dan visual ini ya bisa didengar dan bisa dilihat. Nah, ini biasanya di televisi, ya, bioskop, internet. Nah, itu medianya disebut media audiovisual. Nah, terus kita beranjak kepada pertanyaan dari Naila. Nah, pertanyaan Naila ini, apakah reklame dan spanduk itu sama atau berbeda? Nah, anak-anak, reklame itu adalah kita bilang tadi bahwa pemberitahuan kepada umum tentang suatu barang dan jasa supaya laku. Nah, itu reklame. Kalau spanduk bagaimana? Spanduk itu hanyalah satu bagian dari reklame yang disebut reklame dengan media visual. Jadi kalau kita bicara reklame, reklame itu hal umumnya, spanduk itu adalah salah satu bagian dari reklame. Ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan dari Bayu. Apa saja unsur-unsur dalam pembuatan reklame? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Unsur-unsur dalam pembuatan reklame, yang pertama adalah ada teks dulu. Kamu kalau mau jualan, tentu ada teksnya. Apa sih yang kamu jual itu? Teks atau slogan yang jelas. Misalnya, es bubble, enak dan menyegarkan. Nah, itu jelas. Yang dijualnya es bubble,
Terus slogannya enak dan menyegarkan, misalkan seperti itu, ya. Yang kedua, unsur dalam pembuatan reklame itu bahasa yang baik dan menarik. Ini bahasanya juga berpengaruh ini, ya. Bahasanya harus jelas, tidak boleh bahasa yang tidak jelas. Misalkan seperti tadi, enak dan menyegarkan. Nah, itu kan bahasanya jelas. Berikutnya adalah gambar ilustrasi yang menarik dan mudah diingat. Nah, misalkan jualan es bubble ini tadi ada gambarnya. Nah, orang tahu gambarnya seperti ini. Terus ada bintang iklannya. Bintang iklannya misalnya Bayu. Nah, itu orang ingat. Wah, ini bintang iklannya es bubble ini. Namanya Bayu, orang ingat. Sehingga barang yang dijual tadi mudah terjual. Berikutnya layout yang menarik. Layout itu apa, Sat? Layout itu artinya susunan tata letak tulisan dan gambar. Nah, misalnya tulisannya di bagian sini, gambarnya di bagian situ. Menjadi menarik. Tidak asal-asal saja. Ya. Berikutnya adalah warna yang baik. Kalau bikin reklame itu jangan warnanya norak. Tapi harus pas lah. Warna yang tidak begitu mencolok, tertata rapi, bagus, indah dilihat, sehingga orang akan senang melihat reklame itu, sehingga tertarik untuk membeli barang atau jasa yang dijualnya, ya. Nah, pertanyaan dari Naili kurang lebih sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Apa itu reklame, ya? Nah, sudah kita jawab tadi. Nah, demikian anak-anak beberapa pertanyaan dari teman-temanmu. Mudah-mudahan kamu bisa paham. Kalau masih ada yang kurang paham, silakan tanyakan lagi ke Ustadz, ya. Terus adakah tugas kita, Ustadz? Oh ya, ada. Supaya kamu makin paham tentang bahasan reklame itu. Nah, kamu cari foto atau gambar. Nah, kamu tentukan, oh ini reklame, ini iklan. Nah, jadi tugasmu adalah mencari gambar-gambar reklame dan iklan. Nah, di mana kamu bisa dapatkan itu? Kamu bisa mencarinya di media cetak atau internet. Banyak itu. Oh, kalau yang begini, ini namanya reklame. Kalau yang begini iklan, ya. Kamu cetak itu. Kamu cetak, kamu tentukan. Nah, terus kamu kirim ke Ustadz, ya. Kapan kirimnya? Ya, ketika jadwal konsultasi, ya. Kamu sudah tahu tadi reklame itu apa, yaitu yang dipasang di tempat-tempat umum. Nah, kalau iklan itu, nah, itu biasanya di media, ya, media cetak atau media audiovisual seperti itu, ya. Baik anak-anak, cukup itu saja. Sekali lagi Ustadz ingatkan, kalau ada yang masih ingin kamu pertanyakan, silakan tanyakan lagi, ya. Silakan langsung ke WhatsApp atau di Google Classroom kita. Saya tetap harapkan kalian tetap semangat belajar, ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.